Hey, welcome back, welcome to Coffee of the Day. Hari ini kita sedikit berbeda. Kita lagi liburan, ya kita lagi di luar kota lah, nggak di tempat seperti biasanya. Dan kita bakal tetap ngopi, tapi dengan cara yang beda. Mungkin kemarin gue sempat kepikiran mau bikin video tentang portable espresso ya. Jadi kita bisa bikin espresso di mana aja. Tapi gue punya ide lain. Gue mau nyobain coffee instan yang base-nya bisa dibuat espresso. Kayak contoh Nescafe itu yang udah umum lah ya, kita semua udah tahu. Mungkin kalian ada yang belum tahu, ada coffee instan yang bisa bikin espresso selain Nescafe. Nah itu yang bakal kita coba hari ini. Oke, kita langsung coba. Let's go. Oke, langsung aja. Di sini gue jelasin sedikit ya. Jadi ada 4 gelas, mungkin kita ada 4 kali percobaan. So, nanti kita akan cobain beberapa coffee instan. Jadi sebenarnya kopi instan itu kalau nggak salah ada beberapa jenisnya. Kalau nggak salah itu yang pertama ada spray dry, dia di spray, ini namanya dispraykan ke tempat yang panas sehingga nanti airnya menguap dan bisa jadi kopi instan. Lalu ada freeze dry, dia disemprotnya di tempat yang dingin. Nanti ya dia akan alhasilnya di kopi instan juga. Lalu ada agglomerated kalau nggak salah ya, itu lanjutan dari spray dry yang nanti akan diolah lagi. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu selain di semprotan di suhunya, di spray di suhu yang berbeda, panas dan dingin, dia yang paling mencolok itu jenis butirannya. Butirannya kalau spray dry itu lebih halus. Ya, lebih halus. Nah, kalau yang freeze dry dia lebih kasar. Kalian tahu Nescafe? Nah, seperti itulah freeze dry. Bentuknya lebih kasar, lebih ya kasar lah ya, gede-gede lah. Nah, agglomerated itu nanti dari spray dry yang halus itu nanti diolah lagi biar jadi lebih gede, lebih kasar. Mungkin seperti Nescafe dan sebagainya. Itu perbedaannya. Kita bakal nyobain beberapa jenis coffee instan untuk opsional kalian di waktu kalian traveling ya. Kalau mungkin kalian nggak mau bawa yang portable, which is portable emang sangat, kalau pecinta kopi beneran ya, mungkin portable itu salah satu hal yang high value lah, karena kita bisa merasakan kopi yang enak saat traveling. Tapi kalau kalian ya nggak sempet, atau biasanya di hotel-hotel itu pun juga ada dikasih Nescafe yang klasik ya. Ya rasanya seperti itulah. Kalaupun kalian ingin traveling dan nggak bawa banyak-banyak, mungkin coffee instan ini salah satu penyelamat kafein kalian di hari-hari pagi gitu dan sebagainya lah. So salah satu opsional aja. Kita bahas hari ini. Oke, di sini yang jelas kalian butuh scale. Kita akan uji semuanya dengan scale yang sama 2 gram. 2 gram nanti kita akan tuangkan airnya sebanyak 30 ml untuk persajiannya ya. Kita rasakan, kita nggak bikin full sampai. Jadi kita cukup nanti kita reviewnya di 2 gram dan 30 ml, kita rasakan seperti apa. Patokannya mungkin ada di Nescafe ya. Nescafe kan sudah umum dan ya rasanya lumayan lah ya. Bisa diterima dan bisa dinikmati. Oke, kita coba yang pertama. Oke, yang pertama ini ada spray dry. Sorry kalau agak berisik. So, ini ada spray dry kopi tanpa ampas ya. Seperti ini kemasannya, kemarin gue beli, expirednya masih lama lah, lumayan lah. Oke, ini dia diproduksi Just Kopi, Tuban, Jawa Timur, lumayan. Dikemas ulang, ini rebranding berarti ya. Ini gue kemarin beli yang 100 gram. Untuk harganya nanti di akhir ya, seperti biasanya. Oke. Dan tampilannya seperti ini, dia kemasannya buat master refill, dan ini kemarin udah sempat gue coba karena udah penasaran banget, akhirnya gue coba sendiri. Dan gue mau share ke kalian sih. Oke. Kita akan coba. Effort sekali dengan tangan satu, nggak bawa gimbal lagi. Nih hasilnya 2 gram, kita cek dulu. Ya, bentuknya sangat halus, butirannya sangat halus. Ini ciri khas spray dry ya. Seperti ini butirannya, halus banget. Ini karena gue lagi di luar kota ya, seadanya lah kita panasin air pakai beginian. Kita kasih 30. Oke, kita nolin. Oke, plus minus lah ya.
Karena sedikit aja dia udah cair. Kremanya ya ala-ala kremanya. Dia rasanya ada asamnya, apa ya? Asamnya tuh aneh. Asamnya aneh. Agak aneh sih. Mungkin ini robusta ya yang dipakai ya. Dia tuh asamnya ada. Pahitnya mungkin nggak ada, tapi rasanya tuh kayak plain banget gitu loh. Asam nggak asam, pahit nggak pahit. Kalau acuannya sih kita pakai Nescafe mungkin terlalu plain ya. Aku ralat, pahitnya udah. Tapi dia kayak apa ya, plain gitulah. Ada rasa kopinya. Ya begitulah. Jadi dia asamnya ada, asamnya tapi nggak terlalu nendang banget asam. Di ujung lidah itu ada bitternya sedikit, tapi bitternya itu terkesan plain aja. Ya standar lah. Banyak yang tercampur gitu. I don't know. Sesuai dengan harganya mungkin lah ya. Oke, kita lanjut bahas yang kedua. Oke, yang kedua di sini gue ada Bon Coffee. Nah, ini ya masih agak lumayan lah kayak. Ini dia produksinya ini impor sih kalau nggak salah ya. Nah, kita coba cek di sini Bon Coffee kopi instan 50. Cuma 50 gram, 100% kopi. Nah, ini ada takarannya nih. 2 gram per 150. Ah, oke lah ini additional untuk menjaga. Oke, maybe. Tapi kita kan pakai tetap acuan 2 gram pakai 30 ya. Karena kita akan menyamakan semuanya. Ada BPOM ya. Instant Vietnam Co Ltd. Oke. Oke. Di Jakarta Utara. Import. Oke. Yap, ini impor. Oke. Tapi harganya lumayan affordable lah. Untuk kopi instan ya selain Nescafe. Kita akan coba ini. Lumayan tersil rapi. Kalau yang tadi pakai aluminium foil ya disesuaikan dengan harga lah. Ini kita oke, just like that. Kopinya itu dia mirip dengan Nescafe lah ya. Granul banget. Ya, beda ada samping kelihatan nih kayak gini. Dan dia tadi Colombia. Bon Coffee Colombia. Kebanyakan is oke lah. Kita coba. Ini lebih strong. Bitternya lebih cenderung dominan. Asamnya ada. Acidity ya. Acidity-nya ada, asam ya. Dia bitternya lebih dominan tapi ini cukup strong. Kalau kita encerin kita buat americano mungkin maybe that's good. Kalau Nescafe itu kan cenderungnya dia lebih asam, bitternya tuh lebih nggak ada, lebih minus lah. Ini dia. Lumayan lah. Yang jelas dia strong. Good menurut gue. Bitternya lebih kuat, lebih nendang lah, lebih melek pagi-pagi. Masih sama dari Bon Coffee juga. Yang di sini dia decaffeinated, kopi instan decaffeinated. Ini caranya sama, dia 100% kopi instan decafein. Oke, decafein ini dia kadar kafeinnya lebih rendah sih. Jadi mungkin lebih aman buat lambung. Kembali lagi minum kopi sesuai dengan kebutuhan aja, jangan terlalu banyak karena juga bakal berpengaruh di kesehatan kalian. So, walaupun dia dekafein, kafeinnya sudah berkurang, tapi ya tetap kalian harus perhatikan tuh jumlah kopi kalian tiap hari tuh sampai berapa gelas, berapa cangkir. Tetap harus kalian perhatikan. Oke, kita akan coba ini sama 50 gram juga.
freeze dry. Makin tebal yang freeze dry. Yep. Nah ini granulnya seperti ini. Lebih kasar. Ini ciri khas freeze dry. Lebih gede-gede. Kalau tadi yang spray dry lebih cenderung halus butirannya. Butiran debunya lebih halus. Kita coba. Semuanya sama ya, di seal juga. Kita bongkar dari sini aja. Oke. 2 gram juga. Seperti ini. Oh, dia lebih apa namanya? Lebih pucat ya, lebih bersinar dia. Lebih golden. So, dibandingkan yang ini tadi, dibanding coffee yang Colombia, dia lebih dark. Jangan ini lebih golden gitu ya. Kayak lumpur, bro. Tapi ini kopi bukan lumpur. Kremanya lumayan ada lah. Kalian tentukan sendiri ini krema apa. Tapi yang jelas ini kayak krema lah. Lumayan. Kita coba. Wow, strong. Asamnya lebih dominan ini. Dia ya kayak Nescafe lah, Nescafe tapi gini lebih strong dari Nescafe. Gua nggak bisa proper cicipin pakai seruput yang kenceng karena ya sendoknya ya pakai sendok makan sih ya. Dia asamnya boost banget, bitternya I feel like it's gone, gak ada bitternya. Dia kalaupun dia dibilang Nescafe seperti Nescafe like ya, karena kita contohnya tadi Nescafe lebih strong. Dan kalau dibikin Americano itu pasti lebih asamnya tuh lebih kerasa, lebih nikmat banget ini. Good. Dia apa ya? Acidity-nya tuh mantap, boosting banget. Kalau yang ini tadi masih bitternya yang lebih tinggi, ini lebih plain, dan yang ini lebih asamnya lebih boost banget. Next, ya versi saya dari Nescafe Ice Roast. Ini untuk Americano sih, sudah ditujukan untuk Americano Ice Americano. Tapi rasanya gimana sih sebenarnya? Nah di sini. Ini ada penjualannya sama sih ini. Ini per 2 gram. Jadi 2 gram untuk dia 200 mili. Wah lumayan banyak nih 2 gram aja. Ada Bepom. Oke, kita akan coba ini. Ini walaupun tulisannya pakai ice, kita akan coba seduh dulu pakai air hangat. Gimana rasanya? 2 gram. Oke, ya lebih lah. Oke lah. Langsung halus. Oh ya, tadi butirannya halus ya. Kalau ada yang sempat lihat tadi butirannya halus. Hampir sama kayak yang ini. Jadi ada kemungkinan sih kalau di sini dia nggak nulis ya. Spray dry or what, dia nggak nulis. Tapi tebakanku sih bijinya kopi robusta. Oh yang ini udah tulis ini 100% biji kopi robusta. Jadi ini robust. Dan ini kemungkinan si spray dry ya. Spray dry. Karena bentuknya tadi yang halus banget. Ini udah. Ini. Langsung aja kita icip lah. Gak usah pakai sendok sekalian. Bitter banget. Ciri khasnya robusta, bitternya tuh lebih top. Tapi bitternya bukan bitter yang mengganggu banget di makanan atau minuman ya. Bitternya tuh bitter kopi yang enak. Asamnya tuh cuman acidity-nya cuman sekelebatan ya. Kenapa aku cuman ngomongin bitter dan acidity? Karena ya, rata-rata di kopi ini there's no other flavor. Cuman itu aja flavornya sih. Beda kalau kalian bawa kopi yang portable itu dia di biji kopi digiling dan sebagainya itu punya aroma tuh rasa yang unik.
Kalau ini ya for espresso sama ya kalau mau tambahin susu, jadi kopi susu, cappuccino. Kita balik lagi ke ini. Dia robustnya tinggi banget. Bitternya lebih ngebus ini sih. Ini bitternya ada tapi dia pun juga ada asamnya. Ini lebih tipis lagi asamnya. Ini bitter yang Colombia tadi, yang ini. Dia bitter tapi asamnya pun juga masih diikutin. Hampir balance tapi bitternya tetap lebih tinggi. Ini bitternya full banget karena asamnya itu hampir nggak ada, cuman ada tipis banget. Lebihnya sih bitter. Itu bahasan dari keempat jenis kopi ini yang gue bahas hari ini di edisi traveling kita atau mungkin Volcam kali ya. Jadi di edisi jalan-jalan kita gue bawa 4 kopi instan yang mau gue coba. Dan ini nggak nyampe menu-menuhin di tas sih. Apalagi kalau cuma bawa salah satu aja, nggak bakal menu-menuhin banget. Oke, kita lanjut di price listnya. Kita mulai dari ujung sini aja. Dia tadi ada di Nescafe Ice Roast. Sih. Ini di harga 15 ribuan kalau nggak salah sih ya kemarin. Tapi dia dapat 10 ginian. Jadi 10, 20 gram lah. 15 ribu. Ini kemasannya kayak Nescafe klasik yang di hotel-hotel di sama hampirnya. Cuman dia ya seperti itu tadi lah. Dia bitternya boost banget. Dan ya kalau mau melek sih lumayan sih, bisa sih. Dan dia juga robusta. Lalu di sini ada yang versi refillnya. Kopi tanpa ampas dia ada di harga. Ini kemarin gua ada di 42 ribu. 42.100 gram. 42.100 gram gue ulangin lagi. Harganya cukup murah, affordable banget. 100 gram udah dapet ya. Tapi kopinya pun seperti itulah, plain. Ya lumayan lah, lumayan buat ngopi kalian. Kalau nggak mau yang berat-berat, kopinya cukup plain. Lumayan lah kopinya. Masih bisa dinikmatin kok. 100 gram 42.000. Mungkin kalau tanggal tua bisa lah, opsional. Dan di sini ada di Bon Cafe. Bon Cafe Colombia. Bon Cafe yang Colombia ini dia ada di 54 lah. Kemarin gue dapat di toko hijau tuh 54 ribu. 50 gram. Rasanya bitternya boost tapi masih ada asamnya ngikutin. Jadi masih cukup balance lah ya. Tapi bitternya yang lebih boost. 54 ribu, 50 gram. Kemasannya juga enak, bisa dibawa kemana-mana sih. Kalau mau traveling dan butuh ngebus kafein harian kalian bisa. Lalu yang berikutnya ada di Caffeinated. Dari Bon Cafe juga. Di Caffeinated. Ini harganya paling tinggi sebenarnya. 79.980.000. Gila. Ya lumayan lah ya. Nescafe pun kayaknya masih hampir sama mahalnya. Tapi emang rasanya sebagus itu. Dia acidity asamnya itu boost, enak, dan gak kalah sama Nescafe. Mungkin lebih strong ini dari Nescafe rasanya. Dan dia di caffeinated, di kafein. Dia kafeinnya lebih berkurang. Jadi mungkin asam lambung kalian bisa teratasi, nggak yang langsung nusuk banget, bisa lebih aman lah ya. 80.000 untuk 50 gram. Ya gimana ya? Opsional lah ya. Lumayan lah ya. Nah, tetap kalian harus bawa timbangan. Jangan banyak-banyak, kalau di sini nggak bisa ditimbang. Yang bisa ditimbang cuma yang ini nih. Nah, ini langsung 2 gram, kalian nggak butuh timbangan, langsung bisa. Itu ide yang cukup jenius sih. Bisa buat traveling. Ini enak. Ya kalau kalian traveling harus 1 set mungkin ya. Tapi rasanya enak kok. Rasanya enak, 80.000 lumayan lah. So itu tadi perjalanan traveling kalian, kafein kalian untuk perjalanan kalian kalau lagi traveling dan nggak pengen bawa yang portable yang agak banyak. Ini mungkin bisa jadi opsional buat kalian bawa. So gimana menurut kalian? This is affordable? One of this? You can choose one, or maybe kalau ada opsi lain, kalian bisa komen di bawah, nanti kita bisa cobain juga, kita bisa bahas juga, ataupun kita bisa diskusin semuanya tentang kopi di sini. Edisi kita hari ini ngopi di luar, traveling, kita pakai opsional, mungkin kalian kalau mau beli atau apalah terserah, opsional buat ngopi. Kalau kalian mau bawa peralatan portable yang cukup ribet dan banyak. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like atau share video ini biar lebih bermanfaat ke yang lain. So, itu aja, sekian untuk video hari ini. This is Coffee of the Day. Thank you.